sahbihi wa man wala amma ba'd. Mari kita lanjutkan materi kita. Tadi secara singkatnya, kalau kita mau berbicara secara singkat, kita talkhis, yaitu kita ringkas dari materi tadi apa? Yaitu bahwa waktu-waktu yang dilarang itu ada 3 waktu. Ya, yang pertama ketika matahari terbit, yang kedua ketika matahari berada di atas, dan yang ketiga ketika matahari mau terbenam. Dan ada 2 hal yang dikecualikan. Yang pertama yaitu ketika pada siang hari Jumat. Maka ketika siang hari Jumat, maka apa? Boleh sholat di dalamnya. Dan yang kedua yang dikecualikan apa? Tempat, yaitu Mekah. Kapan saja boleh sholat di dalamnya. Ya. Dan disebutkan tadi bahwa yang dilarang dalam sholat adalah sholat mutlak. Ya. Yang dilarang dalam sholat ini adalah sholat mutlak. Adapun sholat wajib, maka dibolehkan sholat ini. Dan juga salat nafilah, salat sunnah yang ada sebabnya maka dibolehkan. Seperti yang terakhir tadi, yaitu salat sunnah wudu. Selanjutnya selanjutnya al-mawadi' allati nuhiya 'anis salati fiha, yaitu tempat-tempat yang dilarang dari salat. Tempat-tempat yang dilarang salat di dalamnya. Yaitu dalil yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Ya, bahwa Nabi SAW bersabda, aku fuddiltu, yaitu aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau aku dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para nabi dengan 6 perkara. Allah Subhanahu wa taala lebihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 perkara dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim. Aku diberi jawami'ul kalim, yaitu kata singkat padat maknanya. Ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW diberikan jawami'ul kalim, yaitu kata-kata singkat maknanya padat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Ya. Aku ditolong dengan ar-ru'bi. Ar-ru'bi di sini apa? Perasaan takut. Perasaan takut musuh. Dalam riwayat yang lainnya yaitu nusratu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takutnya musuh dan perasaan gentarnya musuh dengan jarak berapa? 1 bulan perjalanan. Jadi kaum muslimin lagi berjalan mau memerangi orang kafir di sana udah ketakutan. Ya. Orang kafir di sana udah ketakutan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ketakutan ini kepada orang-orang kafir. Ya. Maka kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menangkan di dalam peperangan-peperangan yang banyak karena Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati-hati mereka sehingga orang-orang kafir kalah. Kalau bahasa sekarang mentalnya sudah kalah. Ya, sebelum perang sudah kalah mentalnya. Bagaimana tidak? Kaum muslimin mereka berperang untuk mendapatkan surga. Kaum muslimin mereka berperang mati alhamdulillah masuk surga. Niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Ada pun orang kafir ketika mereka berperang bukan untuk mati, akan tapi mereka berperang agar bisa hidup. Mereka berperang agar bisa menikmati kehidupan yang lebih layak dan seterusnya. Maka kedua golongan ini ketika berperang akan berbeda.
Ya. Yang ketiga, wa hilat lil ghanaim. Dihalalkan bagi ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Kalau kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, ini maksudnya ya waktu zaman perang ya. Maksudnya di kita kan biasa sekarang berdampingan dengan non muslim, maka ini bukan maksudnya ke situ ya. Wa hilat lil ghanaim. Dihalalkan bagiku ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Ketika kaum muslimin memerangi orang-orang kafir dan orang kafir tersebut kalah, maka harta rampasan perang tersebut, harta-harta yang tinggalkan oleh mereka orang-orang kafir ketika perang, maka itu menjadi ghanimah, menjadi milik kaum muslimin, dibagi oleh pemimpin nanti. Ya. Dibagi oleh pemimpin perang. Apa maksudnya? Berarti para nabi zaman dahulu, bagaimana? Mereka tidak halal, haram bagi mereka ghanimah. Ya. Ya. Selanjutnya yang keempat, wa ju'ilat lil ardu tahuran wa masjidan. Dan dijadikan bumi untuk apa? Tahuran. Apa tahuran kemarin? Tahuran itu apa? Kalau suci itu tuhur, ya kan? Kalau tahur apa? Alat untuk bersuci. Atau wajulat lil ardu tahuran wa tuhuran atau tahurun wa masjidan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi untuk apa? Tuhur, suci atau alat untuk bersuci. Wa masjidan, dan seseorang apa maksudnya wa masjidan? Dan tempat untuk sujud. Masjid itu berasal dari kata sajadah yasjudu. Ya. Jadi bumi dimanapun juga, maka dari hadis ini berarti apa? Boleh sujud, boleh sholat. Ya. Ya. Makanya kaum muslimin, ya, kalau misalkan biasanya ketika hari Idul Fitri, Idul Adha, ya kan, ketika jamaahnya banyak, bahkan sholat sampai ke jalan-jalan, ya kan. Nah, karena bumi itu dijadikan suci dan juga dijadikan tempat untuk bersujud, untuk sholat. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu apa? Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu ketika mereka beribadah itu beribadahnya di tempat peribadatannya. Ya. Selanjutnya yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Wa ursiltu ila al-khalqi kafatan. Aku diutus oleh Allah kepada makhluk semuanya. Apa maksudnya? Yaitu para nabi zaman dahulu, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Ya. Para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Jadi kalau misalkan Nabi Musa, ya, dia berdakwah kepada kaumnya saja, tidak bisa berdakwah kepada selain kaumnya. Nabi Isa, ya, berdakwah kepada kaumnya saja, maka selainnya tidak diperbolehkan. Maka di sini berbeda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad, yaitu apa? Allah utus kepada makhluk semuanya, karena dia adalah Nabi yang terakhir. Dan yang kelima, wa khutima bin nabiyun, dan para nabi ditutup olehku, yaitu Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, ya. Dan ini merupakan akidah kita kaum muslimin, ya. Siapa yang mengingkarinya maka bisa menjadi kafir. Ini keyakinan kita kaum muslimin, bahwa Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Di dalam hadis yang lainnya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya, kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka bisa dipastikan dia adalah dajjal. Dajjal itu artinya apa sih? Pendusta. Ya. Siapapun dia. Ya. Kita kembali. Jadi di sini ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah lebihkan Nabi kita di atas nabi-nabi yang lainnya, ada 6. Di sini maksudnya apa?
ada satu hal yang kita bahas, itu apa? Bahwa wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi suci dan boleh untuk bersujud di dalamnya. Berarti apa? Dari hadis ini berarti apa? Semua bumi, semua tanah, berarti apa? Boleh kita sujud di atasnya, boleh kita beribadah di atasnya. Ya. Akan tapi ini hadisnya umum. Apa maksudnya? Ada hadis khususnya yang menjelaskan ada sebagian tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Ya, ada tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Fal ardu kullu masjid illa ma mastutniya fi hadil ahadits. Bumi semuanya itu adalah masjid, adalah tempat untuk sujud. Boleh sholat di atasnya kecuali yang dikecualikan oleh hadis-hadis ini. Apa yang dikecualikan? Di sini disebutkan An Jundub bin Abdullah al-Bajali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali bahwa dia berkata, aku mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia berkata sebelum meninggal 5 hari, Nabi SAW bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Ya. Apa di sini? Apa yang dilarang? Yaitu Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka menjadi masjid, menjadi tempat untuk ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Maka sungguhnya aku melarang yang seperti itu. Jadi yang melarang kuburan dijadikan sebagai masjid bukan saya, bukan saya, bukan qaulul ulama, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarangnya. Karena apa? Karena kuburan tidak boleh dijadikan untuk apa? Tempat bersujud. Maksudnya ya? Jadi kan bumi semuanya boleh sujud, boleh dijadikan untuk sholat. Berarti yang pertama adalah apa? Yang dikecualikan yang pertama adalah masjid. Masjid apa? Yang dikecualikan yang pertama adalah apa? Kuburan. Ya. Selanjutnya, hadis yang kedua yang dikecualikan seorang sholat di apa atau tempat-tempat yang dilarang untuk sholat adalah apa? An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Bumi semuanya itu adalah masjid. Bumi semuanya adalah apa? Boleh kita bersujud di atasnya. Illa al-maqbarah wal hammam. Kecuali disebutkan lagi kuburan yang pertama. Yang kedua apa? Hammam. Apa hammam? Yaitu tempat tempat ke belakang, ya. Kalau bahasa sekarang WC, ya. Tempat qadaul hajah. Maka ini yang kedua yang dilarang, yaitu al-hammam. Selanjutnya, apalagi yang dilarang? Yaitu dari Al-Barra bin Azib. Qala, dari Barra bin Azib, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an shalah fi mabarikil ibil. Faqala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyaitan. Dari Barra bin Azib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di kandang apa? Ibil. Ibil itu apa? Onta, ya. Rasulullah SAW ditanya tentang salat di kandang onta, boleh apa enggak? Maka Rasulullah SAW menjawab, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian salat di kandang onta. Apa kata Nabi? Fa innaha minasyaitan, karena sungguhnya dia bagian dari syaitan. Wasuila 'ani salat fi marabidil ghanam. Dan Nabi SAW ditanya tentang apa? Salat di kandang kambing. Maka Nabi SAW mengatakan,
sallu fiha fa innaha barakah. Salatlah di dalamnya karena di dalamnya ada keberkahan. Sallu di sini bukan perintah harus, akan tapi apa? Boleh. Boleh salat di atasnya. Boleh salat di atas apa? Kandang kambing. Karena kata Nabi apa? Fa innaha barakah, karena di dalamnya ada keberkahan. Berarti kalau kita lihat asalnya bahwa bumi semuanya adalah masjid. Boleh kita sholat di atasnya. Ada 3 hal yang dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah masjid. Astagfirullah. Yang pertama adalah kuburan. Yang kedua adalah hammam, yaitu apa? WC. Dan yang ketiga adalah apa? Iya, ya, kandang unta. Itu ya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Untuk masalah ini, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Menanyakan untuk masalah sholat yang diperbolehkan untuk masalah makmumnya, Pak. Tadi disebutkan menyebut pada hari Jumat sholat 2 rakaat sampai menunggu imam datang itu mendapatkan keutamaan akan diampuni dosanya. Itu apakah berlaku untuk kalau wanita itu dapatkan keutamaan demikian atau cuma laki-laki yang sholat di masjid? Masa atau wanita dapat keutamaan pada di masjid sholat di rumah atau sholat di rumah? Ya, mengamalkan di mana ada hadisnya. Ya. Di sini di sini disebutkan apa? Yaitu seseorang yang dia datang ke masjid. Iya kan? Dan itu selanjutnya minal Jumat fa yataham dan seterusnya. Ya. Jadi di sini wallahu a'lam secara zahirnya bagi laki-laki, karena disebutkan juga Pak salat intidhar al-imam. Yang menunggu imam adalah siapa? Tentunya laki ya di masjid. Wallahu a'lam. Ya. Yang lainnya? Qad Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Saya belum paham. Ya, yang lainnya? Silakan. Bismillah. Hammam itu berarti tempat qadhul hajah, kan enggak kan? Ya. Wallahu a'lam. Secara zahirnya yaitu tempat qadhul hajah. Ya. Di bawahnya. Ya. Iya. Ya, wallahu a'lam ya, saya kurang paham. Karena secara zahirnya ya di hammamnya, di dalamnya, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi sholat terus ada iqamah, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ya. Dalilnya bagaimana tuh? Belum hadir dalilnya ya. Jadi ketika
seseorang sholat sunnah lalu ada dikumandangkan iqamat, maka fala sholata, kata Nabi, fala sholata illal maktubah, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Berarti harus dia batalkan, ya, berarti harus dia batalkan. Maka ya, kalau misalkan ada seseorang sudah qomat, ya, misalkan di sini sudah qomat, akan tapi saya masih apa? Masih berdiri untuk sholat sunnahnya, maka saya harus batalkan sholat sunnahnya, ya, karena tidak sah, kata Nabi apa? Fala salat, tidak ada salat kecuali salat wajib setelah iqamah tersebut. Ya, sudah? Ada lagi? Ya, silakan. Fala tattakhidul qubura masajid. Masajid ya apa? Masajid itu bisa masjid secara ininya, ya, di sini, ya. Yaitu secara istilah. Bisa juga apa masjid maknanya? Tempat untuk sujud. Ya. Misalnya kita sujud di rumah, maka secara bahasa bisa juga apa? Itulah masjid, tempat sujud kita. Paham tadi ya? Dari hadis Nabi tadi apa? Al-ardu kulluha masjid. Paham tadi ya? Nah, maka apa tadi? Larangan tadi, ya. Larangan sholat, yaitu di tempat-tempat tadi, ya, larangan untuk sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah apa lagi? Nah, yang dimaksud apa? Seperti apa? Hah? Seperti apa? Misalkan, ya, atau mungkin menyembelih, ya kan, dan yang lainnya tinggalkan sama, ya. Apalagi sampai ada orang yang tawaf nggak boleh kecuali di Ka'bah, ya kan, dan seterusnya, ya. Ada lagi yang lainnya? Makam di mana? Di sekitar. Iya. Benar ya, banyak di tempat kita banyak terjadi hal ini, ya. Ya. Jadi memang banyak, ya, kalau kita lihat, ya, apa masjid-masjid yang ada kuburannya, atau di sekitar kuburan. Maka kalau kuburan tersebut masih apa istilahnya dalam lingkungan masjid, maka ini tidak dibolehkan tetap. Siapa yang melarang kita sholat di masjid tersebut? Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Fala tattakhidul qubura masajid. Ya, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan menjadi masjid. Paham sendiri ya? Yaitu kalau misalkan di sekitarnya, maksudnya begini, kalau misalkan di sampingnya, di depannya, itu kan masih lingkungan masjid. Paham sendiri ya? Maka tidak boleh sholat di situ. Adapun kalau misalkan sudah nyebrang ke sana, lalu di seberang sana ada masjid, ada kuburan, maka boleh sholat di tempat tersebut. Paham sih? Kalau kuburan tersebut masih dalam lingkungan masjid, maka tidak boleh kita sholat di masjid tersebut. Ini adalah larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perkataan usah saya, bukan perkataan ulama saya dan seterusnya, bukan. Ini adalah perkataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah. Ada lagi yang lainnya? Iya, kalau misalkan ada sholat, ya. Apalagi kalau misalkan di depannya itu kuburan, maka sebaiknya ulangi lagi. Ya, iya, ulangi lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, "Fala tattakhidhu", jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Masya Allah ya, di kita itu banyak yang tertimpa musibah ini. Ya. Terkadang
mungkin sebagian orang ada yang berat untuk menyampaikannya karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga sama berat menyampaikannya, ya enggak? Akan tetapi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus menyampaikan ini. Perkataan Nabi, bukan kata fulan dan alan, ya. Ada lagi yang lainnya? Iya. Bagaimana hukumnya kita sholat jenazah di dalam masjid itu? Yang ada kuburannya. Maksudnya? Sholat jenazah? Ya. Kalau sholat jenazah enggak ada ruku dan sujud. Kalau sholat jenazah enggak ada ruku dan sujud. Oh, dia enggak tahu apa gimana, Pak? Sholat jenazah kok wallahu alam, kalau misalkan itu salatnya salat jenazah maka diperbolehkan karena tidak ada ruku dan sujudnya. Paham ya Pak ya? Silakan. Ya. Akan tapi kalau misalkan kita mau menghindari fitnah, apalagi biar orang-orang juga memahami bahwa dilarang salat di masjid yang ada kuburannya, maka boleh kita hindari juga. Ya, untuk melihat maslahah. Ya. Apalagi kalau misalkan seorang tokoh, ya. Ada yang lainnya? Silakan. Ya, Pak. Iya. Ya makanya tadi kan ada perbuatan orang, ada perkataan orang disandingkan dengan perkataan Nabi. Mana yang kita dahulukan? Tentunya ahlu sunnah adalah apa? Mengutamakan, mendahulukan perkataan Nabi di atas perkataan siapapun juga. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada salat kecuali dua rakaat. Ya, jadi salat sebelum fajar itu apa? Salatnya dua rakaat. 2 rakaat saja. Ya. Ada lagi? Silakan. Untuk masalah sholat di kandang unta itu sampai tingkat haram atau makruh aja? Salat di kandang apa? Sampai tingkat keharaman atau makruh? Di kandang unta. Wallahu alam, kalau kita lihat dari berkata Nabi, fa innaha minasyaiton. Berarti itu apa? Diharamkan. Ada kata-kata syaitannya. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan saja ya, di kita enggak ada juga kandang unta. Ya. Ya. Karena di sini ada apa? Perkataan Nabi, fa innaha minasyaiton. Ada lagi yang lainnya? Cukup? Ya, silakan. Iya. Bahkan ya ulama itu apakah tahiyatul masjid ini wajib apa sunnah? Maksudnya ya. Kan kalau misalkan salat 5 waktu itu udah ittifaq, sepakat, ijma bahwa itu adalah wajib. Ada sebagian salat itu yang khilaf. Apakah ini salatnya wajib apa sunnah? Di antaranya adalah salat tahiyatul masjid. Ya. Maka ketika kita masuk masjid, maka hendaknya kita apa? Salat 2 rakaat. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Kalau seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk kecuali salat 2 rakaat. Ini adalah hadis Nabi SAW. Harus kita dahulukan dari perkataan siapapun. Harus kita dahulukan dari perbuatan siapapun. Ya, sudah. Ada lagi yang lainnya? Cukup? Kalau nggak ada kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.